Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Lestari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sosial, Prodi Manajemen kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber hukum Islam. Semoga materi yang akan saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akan menjelaskan tentang 3 sumber hukum Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dalam buku Ushul Fikih 1 karya Rusdaya Basri, kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya ada petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran. Pertama, petunjuk yang berupa doktrin atau pengetahuan tentang struktur kenyataan tentang posisi manusia di dalamnya, seperti moral dan hukum yang menjadi dasar syariat. Yang kedua, petunjuk yang terdapat dalam ringkasan sejarah manusia, baik nabi, raja, orang-orang suci, kaum, dan lainnya. Yang ketiga, petunjuk berupa mukjizat, yaitu kekuatan yang berbeda dari apa yang dipelajari. Banyak ayat Al-Quran yang mempunyai kekuatan lain atau difungsikan lain oleh umat Islam. Yang kedua yaitu hadis. Hadis menurut istilah ahli usul fikih adalah ucapan Nabi, perbuatan dan takrirnya, atau yakni ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dengan arti membenarkan. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis Rasul merupakan sumber dan hukum Islam setelah Al-Quran. Kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu ijtihad. Pengertian ijtihad terbagi menjadi dua, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Pengertian ijtihad secara etimologi yaitu pengarahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit, sedangkan pengertian ijtihad secara terminologi yaitu penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdapat pada kitabullah atau syara dan sunnah Rasul untuk memperoleh nas yang ma'qul, agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat tercapai. Pengertian ijtihad secara umumnya yaitu mengeluarkan tenaga dan kemampuan untuk mendapatkan kesimpulan hukum Islam. Selanjutnya, fungsi ijtihad. Dasar dari ijtihad adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi para ulama tidak sembarang menentukan hukum dari suatu permasalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penentang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang hianat. Quran Surat An-Nisa ayat 105. Di sini fungsi ijtihad ada 3, yaitu fungsi ijtihad al-ruju atau kembali, yakni mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua, fungsi ijtihad al-ihya atau kehidupan, yakni menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, fungsi ijtihad al-inabah atau pembenahan, yakni memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu
dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Selanjutnya itu hukum ijtihad. Para ulama membagi hukum ijtihad menjadi 4 macam, yakni wajib, sunnah, makruh, dan haram. 3 hukum yang pertama terjadi pada seseorang yang memang telah memiliki kelengkapan untuk berijtihad dengan memenuhi semua persyaratannya. Dan yang terakhir adalah ijtihad yang dilakukan oleh orang yang tidak punya kapasitas untuk melakukannya. Jadi apabila seseorang yang melakukan ijtihad tetapi tidak memenuhi persyaratan yang ada, itu hukumnya menjadi haram. Yang selanjutnya ada syarat berijtihad. Yang pertama yaitu beragama Islam. Seorang mujtahid disyaratkan harus beragama Islam. Karena percuma ijtihad fikih dilakukan seseorang sementara hatinya tidak meyakini kebenaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu syahihul fahmi. Syarat kedua bagi seorang mujtahid adalah bahwa orang tersebut harus punya kriteria syahihul fahmi, yaitu cara pemahaman yang benar atas ilmu syariat Islam. Yang ketiga, menguasai sumber hukum Islam. Setidak-tidaknya seorang mujtahid itu menguasai sumber-sumber hukum yang sudah muttafaq, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Yang keempat, menguasai bahasa Arab. Seorang mujtahid itu harus sangat-sangat ahli dalam bahasa Arab. Berikut dengan keahlian khusus dalam memahami kedalaman dan kekuatan sastranya. Yang kelima, menguasai ilmu fikih. Seorang mujtahid, dia haruslah orang dengan peran dan kapasitas sebagai pohon yang menguasai ilmu ushul fikih. Bila seorang mengaku mujtahid tetapi tidak paham ilmu ushul fikih, maka jelas sekali dia berdusta, atau setidak-tidaknya dia merupakan seorang pengigau yang berbicara melantur ke barat dan ke timur tanpa punya rumus baku dalam menarik kesimpulan hukum. Yang keenam, mengetahui asbab al-nuzul, yakni mengetahui sebab turunnya ayat, termasuk dalam salah satu syarat mengetahui Al-Quran secara komprehensif, bukan hanya pada tataran teks tetapi juga akan mengetahui secara sosial psikologis. Yang ketujuh yaitu mengetahui as-sunnah. Yang dimaksudkan as-sunnah adalah ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.